Tahun 1920, Kekaisaran Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Istanbul berhasil diduduki oleh pasukan sekutu. Anatolia dibagi-bagi oleh pemenang perang. Hampir tidak ada yang tersisa untuk bangsa Turki. Seorang jenderal menolak menyerah. Mustafa Kemal memulai perlawanan melawan pendudukan. Tanpa izin sultan, tanpa tentara reguler, hanya sekumpulan pasukan rakyat. 3 tahun pertempuran dan 4 front peperangan melawan Yunani, melawan Prancis, melawan Armenia, bahkan melawan pasukan sultan. 30 Agustus 1922, pertempuran yang menentukan berhasil dimenangkan. Republik diproklamirkan. Tidak lama setelah itu, terjadi transformasi radikal. Transformasi yang mengubah identitas bangsa Turki hingga saat ini. Sebelumnya, apa yang telah terjadi? Mengapa kondisi Ottoman saat itu berada di ujung tanduk? Tahun 1914, Perang Dunia Pertama meletus di Eropa. 3 perwira muda, Enver, Talat, dan Cemal Pasha, merebut kekuasaan melalui kudeta. Mereka membawa Ottoman ke dalam perang, tanpa persetujuan seluruh kabinet. Di Gallipoli, seorang jenderal bernama Mustafa Kemal berhasil menghentikan invasi sekutu. Akan tetapi, di semua front lainnya, Ottoman hancur total. 1,8 juta tentara dan 5 juta warga sipil menjadi korban. 3 Pasha yang membawa Ottoman ke Perang Dunia melarikan diri ke pengangsingan. 15 Mei 1919, pasukan Yunani mendarat di Smyrna dengan persetujuan sekutu. Perjanjian Sevres ditandatangani. Sultan Mehmed ke-6 hanya bisa menerima perjanjian ini dengan terpaksa. Namun, tidak semua perwira Ottoman menerima pembagian ini. Salah satunya adalah Mustafa Kemal, pahlawan Gallipoli. Kemal menolak perjanjian Sevres. Dia menolak pemerintahan yang menyerah kepada tekanan sekutu tanpa perlawanan. Di Istanbul, dia berbicara terbuka menentang pemerintah. Sekutu menuntut Sultan agar dia ditangkap. Sultan menghadapi dilema. Kemal terlalu populer di kalangan militer untuk ditangkap. Kehadirannya di Istanbul dianggap berpotensi memicu ketegangan dengan sekutu. Di Anatolia, perlawanan rakyat terhadap pendudukan mulai bermunculan. Aksi spontan dan tidak terorganisir. Penasihat Sultan menyarankan solusi: mengirim Kemal ke Anatolia dengan misi resmi menenangkan situasi dan mencegah perlawanan yang bisa memprovokasi sekutu lebih jauh. 16 Mei 1919, Kemal menerima penunjukan dengan sebuah misi resmi: menjaga ketertiban di Anatolia Timur. Dia menerima posisi ini. Namun, apa yang akan dia lakukan di Anatolia akan sangat berbeda dari misi yang diberikan. 19 Mei 1919, Mustafa Kemal mendarat di Samsun, kota pelabuhan kecil di pantai utara Anatolia. Peristiwa inilah yang akan menjadi titik balik dalam sejarah Turki modern. Mustafa Kemal tidak menjalankan misi menenangkan perlawanan. Sebaliknya, dia mulai mengorganisir perlawanan itu sendiri. 23 Juli 1919, Kongres Erzurum diputuskan bahwa wilayah mayoritas Turki di Anatolia tidak dapat dibagi. Di Istanbul, pemerintah Ottoman menyadari aktivitas Kemal. Sultan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Mustafa Kemal. Namun, perintah ini tidak bisa dilaksanakan. Mustafa Kemal sudah memiliki dukungan dari sebagian besar perwira Ottoman yang bertugas di Anatolia. Mereka harus memilih: patuh pada Sultan di Istanbul yang dikendalikan sekutu, atau bergabung dan berjuang dengan Mustafa Kemal di Anatolia. Mayoritas rakyat Turki memilih berjuang dan bergabung dengan Mustafa Kemal. 23 April 1920, Mustafa Kemal mendirikan Majelis Agung Nasional Turki sebagai pemerintahan tandingan di Istanbul. Saat ini, di Turki terdapat 2 pemerintahan, satu di Istanbul
pemerintahan boneka di bawah sekutu, dan satu lagi di Ankara, pemerintahan nasionalis rakyat Turki. Perang kemerdekaan Turki dimulai di 4 front berbeda. Front Timur melawan Armenia. September 1920, tentara Armenia menduduki Kars dan Alexandropol. Namun, pada Oktober 1920, pasukan Turki di bawah komandan Kazim Karabekir melancarkan serangan balik. 2 November 1920, kota Kars berhasil direbut kembali. Armenia menyerah. Front Timur berhasil diamankan. Front Selatan melawan Perancis. Desember 1920, pertempuran Maras. Pengepungan selama 22 hari hingga pada akhirnya Perancis mundur dari Maras. Oktober 1921, perjanjian Ankara. Perancis menarik semua pasukannya dari Silisia. Front Selatan berakhir. Pada musim semi 1920, pasukan kesultanan yang setia kepada sultan mencoba menghentikan perlawanan. Juni 1920, pasukan sultan akhirnya dikalahkan. Satu persatu komandan membelot ke pihak Ankara. Sebagian besar tentara Ottoman berpihak kepada Mustafa Kemal. Namun, front terbesar, front yang akan menentukan nasib Turki, adalah front barat, melawan Yunani. Yunani memiliki tentara terbesar dan paling modern. Dipersenjatai oleh Inggris, didukung oleh Perancis, mereka menduduki Smyrna dan wilayah pesisir barat Anatolia. Musim panas 1921, Yunani memutuskan untuk mengakhiri perang dengan satu serangan besar dengan tujuan jantung Anatolia, kota Ankara. 10 Juli 1921, operasi dimulai. Tentara Yunani bergerak, terdiri dari artileri berat, tank, dan pesawat pengintai. Pasukan Turki dipukul mundur. Yunani terus maju, masuk lebih dalam ke Anatolia. Yunani membagi pasukannya menjadi 3 bagian, menyerang di 3 arah yang berbeda. Pertama, melalui utara, di sekitar Poratli. Kedua, langsung menyerang Ankara. Ketiga, bergerak ke selatan, mencoba melakukan pengepungan. Sebanyak 120.000 tentara, 300 meriam, dan 18 pesawat dikerahkan. Di pihak nasionalis, pasukan dipimpin langsung oleh Mustafa Kemal. Garis pertahanan Turki membentang sepanjang sungai Sakarya. Total 90.000 tentara, 190 meriam, dan 2 pesawat. 23 Agustus, hari pertama, Yunani menyerang garis pertahanan di utara. Namun, serangan berhasil diredam oleh pasukan Turki. 24 Agustus, serangan dari tengah juga berhasil dihalau oleh Turki. 25-30 Agustus, Yunani mencoba masuk di berbagai titik. Setiap serangan dibalas dengan serangan balik. 30 Agustus hingga 5 September. Pada periode ini, Yunani menyerang secara brutal. Mereka hampir menembus garis pertahanan tengah. Ankara dalam ancaman serius. Mustafa Kemal berada di garis depan. Sekuat tenaga mempertahankan pertahanan terakhir. Pasukan Yunani kehilangan momentum. Divisi utara dan selatan telah bergabung di garis pertahanan. 11-12 September, tentara Yunani telah kehabisan amunisi. Jalur logistik mereka terlalu panjang. Pada 13 September 1921, Yunani mundur dari pertempuran. 22 hari pertempuran tanpa henti, korban di pihak Turki sebanyak 3.700 yang tewas, 18.000 terluka. Dan korban dari Yunani sebanyak 4.000 tentara tewas, 19.000 terluka. Ankara, pertahanan terakhir bangsa Turki, berhasil diselamatkan. 1 tahun berikutnya,
Pada tanggal 26 Agustus 1922, pasukan nasionalis berhasil mengumpulkan kekuatan. Mustafa Kemal akan memimpin serangan terakhir, serangan yang akan mengakhiri peperangan. 26-30 Agustus, pertempuran Dumlu Pinar. Tentara Yunani terkepung dan berhasil dihancurkan. 9 September 1922, tentara nasionalis Turki memasuki kota Smyrna. Kota yang diduduki oleh Yunani selama 3 tahun berhasil direbut kembali. Yunani mengevakuasi semua pasukannya dari Anatolia. Di luar dugaan, sekelompok pasukan rakyat berhasil mengarahkan tentara yang lebih modern. Dan pada akhirnya, seluruh Anatolia terbebas dari pendudukan asing. Kemenangan militer membuka jalan untuk negosiasi baru. Pada 24 Juli 1923, di kota Lausanne, perjanjian Sèvres dibatalkan sepenuhnya, digantikan oleh perjanjian Lausanne yang mengakui pemerintahan nasionalis Turki, menggantikan pemerintahan Ottoman. Seluruh Anatolia dan Tracia Timur menjadi milik Turki. Untuk pertama kali sejak Perang Kemerdekaan, Turki diakui sebagai negara berdaulat. Pada November 1922, Sultan Mehmed ke-6 harus menerima kenyataan. Tengah malam, di kota Istanbul, Sultan terakhir Ottoman dengan beberapa anggota keluarga meninggalkan tanah air menggunakan kapal perang Inggris HMS Malaya menuju ke pengasingan. Pada 1 November 1922, Majelis Agung Nasional Turki membubarkan Kekaisaran Ottoman. 641 tahun dinasti Ottoman telah berakhir. Namun, kekhalifahan masih ada. Abdul Majid II ditunjuk sebagai khalifah tanpa kekuasaan politik. Pada tanggal 29 Oktober 1923, Majelis Agung Nasional Turki memproklamirkan Republik Turki. Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertama. Ibu kota dipindahkan ke Ankara. 3 Maret 1924, kekhalifahan akhirnya dibubarkan. Sebuah institusi keagamaan yang telah ada sejak abad ke-13 berakhir. Keputusan yang mengguncang seluruh dunia Muslim. Bagi sebagian orang, ini adalah langkah yang perlu dilakukan, dan bagi sebagian lainnya, ini menghilangkan identitas dan warisan kejayaan Islam bagi masyarakat Turki. Pada 1923 hingga 1938, serangkaian reformasi mengubah Turki secara fundamental. Tahun 1925, topi vest tradisional dilarang, digantikan topi ala Eropa. Tahun 1926, sistem pengadilan agama dihapus, digantikan oleh pengadilan sipil. Tahun 1928, alfabet Latin menggantikan alfabet Arab. Tahun 1934, perempuan mendapat hak pilih. Turki menjadi salah satu negara pertama di dunia yang memberi perempuan hak politik secara penuh. Dan yang paling kontroversial, sekularisasi institusi agama. Penutupan madrasah tradisional, lembaga agama di bawah pengawasan negara. Turki menjadi negara satu partai. Oposisi dibatasi. Pemberontakan di wilayah Kurdi ditindak dengan keras. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dibatasi secara ketat. Tahun 1934, parlemen memberi Mustafa Kemal gelar Atatürk atau Bapak Turki. 10 November 1938, Mustafa Kemal Atatürk meninggal pada usia 57 tahun. Seluruh negara berkabung, namun warisan yang ditinggalkan sangatlah kompleks. Turki modern adalah hasil langsung dari keputusan yang dibuat
antara tahun 1919 dan tahun 1938. Sebuah negara yang muncul dari kehancuran total. Dari kekaisaran yang hancur menjadi republik berdaulat. Dari ekonomi yang runtuh menjadi ekonomi yang berkembang. Hingga hari ini, Turki masih bergulat dengan ketegangan antara identitas yang berbeda. Warisan sekuler melawan identitas Islam yang masih kuat. Budaya Barat melawan budaya Timur Tengah. Di Turki, Mustafa Kemal Atatürk masih merupakan figur yang sakral. Mengkritiknya bisa berakibat dengan masalah hukum. Di luar Turki, penilaian jauh lebih beragam. Sebagian melihat dia sebagai pemimpin visioner yang menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Sebagian yang lain melihat reformasinya terlalu radikal, memutus budaya Islam Ottoman di kehidupan masyarakat. Namun, satu hal yang pasti, tanpa Mustafa Kemal, Republik Turki modern saat ini mungkin tidak pernah ada. Transformasi Turki bukan satu-satunya perubahan radikal di era ini. 6 tahun sebelum Republik Turki merdeka, di utara ada sebuah revolusi yang akan mengubah dunia. Tahun 1917, dinasti Romanov yang memerintah Rusia selama 304 tahun runtuh dalam hitungan hari. Tanpa negosiasi, tanpa pengasingan yang aman, Tsar dan seluruh keluarganya dieksekusi. Bolshevik merebut kekuasaan. Vladimir Lenin memimpin, diikuti oleh perang saudara yang menewaskan 8 juta orang. Dan dari kekacauan itu, muncul salah satu diktator yang paling ditakuti, Joseph Stalin. Bagaimana sekelompok revolusioner menggulingkan salah satu kekaisaran terbesar di dunia? Bagaimana Lenin dan Stalin menciptakan negara totaliter? Dan bagaimana komunisme Soviet terbentuk dan pengaruhnya di abad ke-20? Semua akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.